Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak. Saya akan coba mereview tugas LK hari ini yang Bapak-Bapak kerjakan. Kebetulan di sini sudah masuk 5 orang. Saya mulai dari nomor satu di sini. Namanya menentukan solusi satu. Ini ada nama orangnya apa tidak ya? Oh, ini contohnya. Oke, siap. Berarti ini bentuk formatnya. Sorry, kita mulai dari Pak Taufik berarti ya. Untuk Pak Taufik ini sudah oke, kita anggap yang eksplorasi sama apa udah oke aja ya. Kemudian di sini berdasarkan literaturnya, hasil analisis kajian literatur ini bedanya minat belajar siswa sangat kurang. Rendahnya minat belajar. Kalau minat belajar sangat kurang, ini dua kali kalimatnya Pak, jangan pakai sangat kurang ya. Rendahnya minat belajar siswa pada KD. Nah, jadi yang siswa sangat kurangnya nggak ada lagi Pak. Karena ini sudah ada rendahnya. Jadi ini tolong dihilangkan saja yang bagian bawahnya. Yaitu memperbaiki blok gerakan itu menyelesaikan masalah tentang maka solusi yang paling relevan. Yang pertama adalah penerapan model pembelajaran PJBL. Oke. Penerapan pembelajaran diskusi. Oke, oke. Melakukan komunikasi yang baik dengan siswa. Penerapan materi pembelajaran yang menarik dan terstruktur. Nah, oke, boleh Bapak. Berarti ini solusinya ada 6. Ada 6. Ini diganti, dihilangkan nanti yang ininya siswa yang sangat kurangnya dihilangkan ya Pak ya. Ini yang untuk PJBL-nya. Dipastikan yang ini jangan copy paste ya Pak, jangan copy paste punya orang begitu ya. Usahakan ini memang punya yang Bapak kerjakan kemarin. Ditambah dengan yang baru sekarang. Kemudian kelemahannya di sini 1.1 lagi nak Pak. Ini kan kelemahan. Beda dia. Ini 1.1 aja Pak, karena kan mulai kan topiknya beda. Kalau tadi itu kan adalah kekuatan ya, kalau ini kelemahan. Jadi 1.1 saja. Kemudian yang kedua penerapan model metode pembelajaran diskusi. Metode pakai diskusi merangsang kreativitas anak didik. Terobosan baru, oke, kelemahannya ini. Oh, gimana itu ya? Bagusnya penomorannya karena beda topik dimulai dari satu lagi Pak, di setting aja ya. Di setting aja. Kemudian melakukan evaluasi pembelajaran. Melakukan evaluasi pembelajaran peserta didik. Melakukan evaluasi dapat menilai sejauh mana. Oke. Bentar. Ini melakukan evaluasi pembelajaran. Oke. Melakukan evaluasi pembelajaran. Bagusnya bukan begitu kayaknya Pak. Evaluasi pembelajarannya ini mungkin ada inovasinya begitu. Evaluasinya seperti apa begitu Pak. Jadi mungkin ini melakukan inovasi pembelajaran, melakukan inovasi evaluasi pembelajaran kali Pak. Jadi evaluasinya nanti itu Bapak buat seperti apa. Misalnya, kan dia berkaitan dengan minat tadi ya. Jadi mungkin evaluasinya dibentuk dengan uh, pemberian kuis tiap hari atau apa. Jadi ini masih terlalu umum nih Pak, evaluasi pembelajarannya ini seperti apa begitu. Jadi dijelaskan ini evaluasi pembelajarannya seperti apa. Jadi kalau seandainya Bapak ingin memberikan kuis setiap hari, itu nanti Bapak cari keunggulan sama kelemahan kuis seperti apa. Kemudian kalau seandainya melakukan evaluasi pembelajarannya dalam bentuk games, Kahoot, yang berbasis digital, ini Bapak cari lagi kelemahan kekuatannya untuk berbasis game digital itu apa begitu. Jadi jangan hanya melakukan evaluasi. Kalau melakukan evaluasi kan setiap kita selesai topik kan juga melakukan evaluasi. Jadi ini tidak ada pembaharuannya. Yang dimaksud di sini solusinya ini ada pembaharuannya, Pak. Ada pembaharuannya. Kemudian yang berikutnya penggunaan media pembelajaran yang bervariatif. Nah, ini ya kan ada tuh jelas tuh. Selama ini kan Bapak sudah menggunakan media juga. Jadi medianya seperti apa? Oh, sekarang variatif. Kalau dulu kemarin mungkin hanya PPT. Sekarang bervariasi dianya. Bisa pakai video, pakai animasi-animasi yang lain. Nah, itu maksudnya variatif itu. Jadi ini dijelaskan ya Bapak ya. Dia lebih kepada ini.
lebih kepada kemudian yang berikutnya ini penggunaan media bervariatif, mudah diaplikasikan, memberikan kemungkinan bertatap muka dan mengerti respon siswa secara online. Oh, ini kelebihan PowerPoint. Oh, ini kelebihan. Berarti yang bervariatif mungkin di sini Bapak buat dalam kurung kali ya, dalam kurung PowerPoint. Cuman ini Pak, memberikan kemudahan bertatap muka dan mengamati respon siswa secara online. Ini PowerPoint-nya yang seperti apa ya? Ini maksudnya. Jadi Bapak harus jelaskan di sini mempunyai penyajian menyajikan nih. Nah, ini oke, mengajukan berbagai. Jadi kalau bisa yang bervariatifnya ini, di solusinya ini Bapak, disebutkan variatifnya ini apakah combine antara PPT dengan video dengan apa, begitu. Jadi jelas dia nanti ininya, gitu. Jadi, apa namanya ini? Jadi, ini dijelaskan yaitu variatifnya seperti apa. Jadi jelas-jelas ya. Sehingga nanti kalau misalkan dia Bapak gabung di sini variatif itu berarti kan dia bervariasi ya. Ada video, ada PPT, kemudian ada animasi. Bapak cukup membuatkan ini keunggulan dari gabungan aja. Keunggulan dari video apa, diambil agak dua, kemudian PPT apa agak dua, kemudian yang untuk animasi apa agak dua gitu. Atau menggunakan apa namanya lagi ya. Kalau misalkan CD interaktif kan agak susah, berarti nggak usah dimasukkan ke sana. Kalau misalnya Bapak bisa buat ya nggak apa-apa juga. Media interaktif, interaktif. Yang kayak CD pembelajaran itu Pak, yang dulu sempat booming. Sekarang cuman masalahnya nggak bukan CD pembelajaran lagi, itu berbasis Android begitu ya. Jadi kelemahannya nanti juga seperti itu. Misalnya kalau video nanti kelemahannya mungkin Bapak tidak bisa membuat video sendiri, tetapi mengambil video dari orang lain gitu. Nah, kadang mungkin topiknya tidak apa videonya tidak mengcover semua topik yang akan sesuai persis sama dengan topik Bapak ajarkan. Nah, itu dibuat di sana nanti kelemahannya. Kemudian ini terkait dengan LKPD, oke. Kelebihannya oke. Oke, saya rasa itu diperbaiki ya Pak ya. Kemudian kita masuk kepada Pak Ujang. Pak Ujang di sini solusi yang relevan berdasarkan hasil analisis kajian teratur, wawancara diskusi, mendiagnosis kerusakan, maka solusi yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah tentang rendahnya hasil belajar. Oke. Nah, problem based learning, LKPD, penerapan, melakukan evaluasi uji. Oke, bisa. Kemudian ini hurufnya disamakan nanti ya Pak Ujang ya. Jadi kalau ini kan hurufnya bervariasi nih. Ini berlaku juga untuk bapak-bapak semua yang lain ya. Termasuk tadi Pak Taufik juga hurufnya berbeda-beda. Jadi ini kan disamakan hurufnya sama fontnya ya.
Ini menantang kemampuan siswa untuk memberikan kepuasan menemukan pengetahuan baru. Oke. Motivasi siswa, mentransfer pengetahuan. Oke. Ini tadi juga mungkin sama dengan Pak Ujang medianya. Oh, medianya per poin. Oh, kalau variatif itu Pak Ujang, kita menggunakan dua lebih media ya. Jadi misalnya kalau per poin, kalau PPT aja kan cuma satu. Berarti dia belum variatif. Variatif itu maksudnya gabungan. Lebih dari satu. Jadi dia bervariasi. Jadi mungkin di sini bisa Pak Uja tambahkan, di sini adalah medianya PowerPoint plus animasi atau plus nanti video atau ketiga-tiganya. Jadi sama dengan Pak Taufik tadi ya komentarnya. Jadi bukan hanya PowerPoint saja begitu. Kalau seandainya ingin membuat penggunaan media pembelajaran PowerPoint atau inovasi media pembelajaran PowerPoint lebih menarik lagi, ya itu boleh kalau hanya PowerPoint saja. Jadi nanti fokus nanti ke ini, tapi susah juga kalau hanya PowerPoint saja itu. Karena nanti arahannya nanti pada saat Bapak PPLK nanti Bapak akan menayangkan sebuah video nanti. Mendemonstrasikan video malah terkait dengan topik yang Bapak angkat. Jadi kalau menurut saya di sini memang medianya bukan difokuskan ke media PowerPoint saja. Karena orang walaupun di PowerPoint itu ada video nanti yang kita caplokkan ya. Cuman masalahnya orang kalau menganggap kalau PowerPoint itu ya PowerPoint saja gitu, tidak terbayang di bahwasanya di dalamnya ada video yang bisa kita klik begitu. Jadi kalau saya mending ditambahkan saja di dalamnya itu video. Terus nanti yang kita ambil nanti itu kelemahannya itu ada juga video kelemahan terhadap video begitu. Itu nanti. Kemudian apa lagi ya? Terkait dengan ini menarik. Kemudian yang untuk LKPD ya. Ini optionnya udah ya. Jadi kalau misalnya kekuatan A, kelemahannya juga mulai dari A. Jadi Pak Taufik nanti diperbaiki. Kemudian penggunaan LKPD ini disampaikan dapat mengulang materi dan media cetakan peserta didik akan mengikuti urutan pemikiran secara logis. Oke, siap. Penerapan demonstrasi. Nah ya, ini demonstrasi ya, betul. Perhatian anak-anak. Oke, bisa. Kelemahannya ini. Oke, itu aja. Jadi mungkin hurufnya saja disamakan lagi Pak Ujang ya, kemudian dilanjutkan dengan seperti tadi untuk media ya, media diperbaiki. Kemudian yang untuk Pak Yoga. Pak Yoga di sini. Ini kenapa masih ada merah-merah ini Pak Yoga? Berdasarkan menganalisis kerusakan pada rendahnya kemampuan siswa ya Pak, ditambahkan rendahnya kemampuan siswa dalam menganalisa. Jadi kalimatnya ditambah. Rendahnya kemampuan siswa dalam menganalisa kerusakan. Kerusakan apa Pak? Rendahnya kemampuan siswa dalam menganalisa kerusakan. Kerusakannya ini mungkin dijelaskan Pak, kerusakan apa begitu. Jadi kalau ini kan nggak menyambung dianya ya. Rendahnya kemampuan menganalisa kerusakan pada mata pelajaran itu kompetensi ini. Kalimatnya ini masih agak bingung Pak. Jadi kerusakannya kerusakan apa gitu. Rendahnya kemampuan menganalisis siswa terhadap kerusakan ini kopling Pak, kopling ya. Ya, langsung aja Pak, kopling apa begitu ya. Jadi rendahnya kemampuan menganalisa siswa terhadap kerusakan yang ada pada sistem kopling pada mapel ini. Mungkin bisa begitu atau gimana ini ceritanya nih.
rendahnya kemampuan menganalisis siswa pada mata pelajaran ini. Ya, ginilah kerusakannya dibuang aja lah, Pak. Menganalisis ya. Rendahnya kemampuan siswa dalam menganalisa kerusakan. Kerusakan apa ini ya? Atau dibuat kerusakan pada sistem kopling manual. Kerusakan sistem kopling manual pada mata pelajaran apa? Kompetensi ini ya ini. Dirubah lagi kalimatnya ya, Pak ya. Karena ini kalimatnya rancu. Kemudian terkait dengan solusinya saya rasa di sini ya menggunakan LKPD berbasis hot Pak, bukan bersifat. Berbasis hot. Penggunaan evaluasi pelajaran yang bersifat hot. Bukan bersifat, Pak. Sifat itu apa itu? Sifat itu ya sifat orang. Kalau ini berbasis ya, Pak ya, berbasis. Pembelajaran yang berbasis hot. Penggunaan LKPD berbasis hot. Nah, gini ya. Penggunaan media pembelajaran berupa video. Oh, ini. Ah, ini bagus ini punya Bapak ini. Solusinya bagus Bapak nih ya. Penerapan ice breaking dalam proses pembelajaran, melakukan literasi dari berbagai literatur. Oke, ini bagus ini, Pak. Oh ya, tambah medianya juga. Oh, medianya video ya. Oke. Ya. Jadi ini yang ditambah nanti. Sehingga nanti apanya Bapak harus menggunakan ke yang BPL, evaluasi menggunakan IT, bersifat hot. Oh, beda Bapak. Ini Bapak evaluasi menggunakan IT berbeda dengan evaluasi pembelajaran yang bersifat hot. Salah ini. Jadi ini tidak menyambung dengan ininya. Jadi diperbaiki. Kemudian LKPD. Ini terkait dengan LKPD. Oke. Tentu LKPD berbasis hot juga yang Bapak sebutkan. Apa kelemahan dan kekuatan dari LKPD berbasis hot? Itu yang nanti akan, ini nggak menggunakan fasilitas IT, Pak. Jadi Bapak penekanannya itu adalah terhadap solusi yang relevan tadi. Solusi yang relevan tadi itu Bapak kan hot. Hot itu berbeda dengan LKPD, Pak. Kemudian satu lagi, nggak mungkin Bapak menerapkan LKPD. Kenapa? Karena tentu mereka belajar nanti tentu menggunakan HP. Sementara kan mereka langsung menginputkan datanya nanti, Pak. Karena kita arahannya LKPD ini bukan lembar kerja seperti LKS yang teori ya, Pak. LKPD kita ini itu arahannya ke prosedur praktikum sama dengan job sheet. Jadi nggak mungkin kan anak-anak pada saat belajar kemudian dia menggunakan apa lagi? Rasanya di Undang-Undang Sidiknas itu kan siswa tidak boleh bawa HP. Ini juga harus dicermati. Satu, nggak bisa di sistem pembelajaran nasional itu tidak boleh. Ini terkait dengan video, oke, saya rasa nggak ada masalah ya. Oke, siap. Itu aja. Oke, kemudian yang ini Pak Supriyadi. Pak Supriyadi. Untuk Pak Supriyadi di sini berdasarkan hasil analisis kajian literatur, diskusi wawancara relevan untuk menyelesaikan masalah tentang rendahnya daya ingat. Nah, ini kan bagus kita bacanya, Pak. Beda dengan Bapak yang ini tadi agak bingung sama bacanya. Pak Yoga, nah ini jelas nih. Relevan untuk menyelesaikan masalah tentang rendahnya daya ingat. Jadi kalau Bapak nanti diganti kalimatnya tadi ya, yang ini. Pak Yoga. Menerapkan cara ini, menerapkan klasifikasikan yaitu penerapan PBL, memberikan persepsi, berdoa selama. Kayaknya ini berdoa nggak solusi deh Pak, kalau berdoa itu. Masa iya untuk rendahnya daya ingat kita harus berdoa Pak? Berdoa itu kan nggak bisa diukur. Sama dengan apa ya? Kayaknya aneh ya. Nggak usah lah ini Pak. Ini nggak bisa Bapak ukur nanti itu. Kemudian ngebagi Bapak apa tadi itu menambahkan apa tadi ya? Komunikasi ya. Mana tadi? Melakukan komunikasi Bapak apa tadi itu? Komunikasi rasanya kan nggak bisa diukur Pak. Gimana kita mengukur komunikasinya? Siapa tadi yang pakai komunikasi ya? Jadi itu yang bisa diukur ya Pak ya. Tapi nggak tahu juga lah saya itu.
Kalau Bapak mau masukkan, tapi rasanya agak aneh orang baca nanti nak. Apa tadi itu? Meningkatkan komunikasi, apa tadi komunikasi itu yang saya baca tadi itu nah. Pokoknya ada tadi saya baca komunikasi begitu. Coba dicek lagi Pak. Ini nggak perlu Pak. Ini bukan solusi. Tanpa Bapak yang kita memberikan solusi itu yang memang betul-betul efektif lah Pak. Kalau ini nggak efektif, saya tanya. Bapak kan sudah berdoa anaknya setiap hari sama presensi setiap hari. Kenapa daya ingatnya masih belum nambah? Kan begitu. Terus berdoa seperti apa yang mau Bapak lakukan kalau begitu? Terus presensinya seperti apa yang mau Bapak lakukan supaya dia bisa bernambah daya ingatnya? Menurut Bapak cocok nggak dua hal ini ke daya ingat siswa? Cobalah Bapak pikir-pikir itu nah. Apa hubungannya antara berdoa dan presensi terhadap daya ingat? Rasanya kan agak aneh ya Pak ya. Aneh menurut saya itu. Penggunaan LKPD yang runut dan mudah dipahami, oke. Melakukan evaluasi pembelajaran melalui pembuatan form, ya oke, siap. Pengumpulan media pembelajaran yang variatif. Cuman semua yang Bapak tampilkan ini harus ada di ini, Pak. Harus ada di eksplorasi. Kalau nggak ada di eksplorasi, nggak bisa Bapak ambil ya. Sekarang Bapak pastikan, yang ini saya tidak ada nampak di apa? Di eksplorasi. Yang ini nah. Nah, ini nggak ada. Kemudian presensi juga nggak ada nampak sama saya. Jadi ini dasarnya dari mana? Yang untuk solusi yang relevan itu Pak, kita mengambil dari sebanyaknya eksplorasi yang di kelompok ini, di eksplorasi ini Pak, dari sekian misalnya ini Bapak mengeksplorasinya kan banyak nih jenis-jenisnya, ada sekitar 20. Bapak ambil yang paling relevan terhadap masalah. Jadi dia tidak bisa muncul tiba-tiba di sini sementara di sini tidak ada, nggak bisa dianya. Harus dimunculkan dulu dia di sini, di eksplorasi alternatif solusi, baru dia masuk ke solusi relevan. Kemudian solusi yang relevan itu Bapak harus bisa menimbang-nimbang memang efektif apa tidak terkait dengan rendahnya daya ingat ini. Kalau seandainya tidak ada hubungannya seperti berdoa, presensi, itu kan nggak ada hubungan Pak. Nggak ada hubungan, ngapain Bapak ambil ini? Kemudian rasanya juga nggak ada pula kajian literatur yang mengatakan bahwasanya rendahnya daya ingat itu bisa kita lakukan, salah satu solusinya itu dengan melakukan presensi dan berdoa. Rasanya belum pernah saya ketemu jurnal yang seperti itu loh Pak. Jadi mungkin itu yang perlu Bapak telaah kembali ya. Yang untuk yang analisis alternatif solusinya berarti yang tadi sama dengan yang tadi ya Pak ya. Disesuaikan. Kemudian penentuan solusi ini, cobalah Bapak cari, ada enggak kajian literatur di sini berdoa itu gunanya apa? Kan juga Bapak bingung sendiri nanti kan? Saya aja bingung, saya aja baru tahu itu Pak, bahwasanya daya ingat itu dengan berdoa sama ini. Agak aneh menurut saya. Oke lah Bapak-bapak, jadi ini nanti ini model yang contoh 5 orang ini nanti sebagai pedoman untuk Bapak-bapak memperbaiki LKPD yang pada Bapak-bapak sendiri. Kemudian besok juga diperbaiki, udah masuk kita ke contoh yang kedua. Saya rasa hanya itu saja untuk review hari ini sebagai sampelnya. Kebetulan yang masuk di sini juga 5. Walaupun saya kemarin walaupun saya tadi pagi sudah mengatakan sampai jana ya nggak ada masalah Bapak-bapak ya. Oke. Silakan dilanjutkan saja. Kalau yang lainnya nggak mengirimkan review hari apa? Sebagai bukti kita bahwasanya sudah belajar ya nggak apa-apa ya. Tetap dikirimkan ya Pak ya. Walaupun yang di review nanti yang di video hanya 5 orang saja, tetapi besok pagi kita tambah pagi besok. Yang lainnya yang belum. Oke Bapak-bapak, terima kasih. Tetap semangat untuk bekerjanya. Kemudian tolong dilihat-lihat lagi apakah itu memang solusi yang efektif. Kemudian ada enggak kajian literaturnya terhadap solusi yang kita ambil itu. Kemudian satu lagi, penentuan solusi harus tampil dia di eksplorasi alternatif solusi. Jadi tidak bisa dia muncul tiba-tiba di penentuan solusi. Oke Bapak-bapak, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.